Sebelum lanjut untuk nonton videonya, buat kalian yang sedang mencari jersey Inter Milan terbaik dan merchandise tentang Inter Milan, yuk klik produk dan buruan check out sekarang. Atletico Madrid dan Dortmund lawan klausul rilis Aleksandar Stankovic. Inter Milan punya hak untuk memulangkan Aleksandar Stankovic dari klub Brugge, namun Atletico Madrid dan Borussia Dortmund dilaporkan siap bersaing. Beberapa klub besar Eropa, termasuk dari Liga Inggris, dikabarkan bersedia mengeluarkan dana yang jauh lebih besar dari klausul buyback senilai 22 juta euro yang dimiliki oleh manajemen tim. Menurut laporan Corriere dello Sport, Inter Milan menjual Aleksandar Stankovic musim panas lalu seharga 9,5 juta euro. Peningkatan klausul buyback tersebut mencerminkan perkembangan luar biasa sang pemain di Belgia. Stankovic telah mencetak 9 gol musim ini, termasuk 2 gol di Liga Champions. Performa impresifnya di kompetisi elit Eropa telah menarik perhatian serius dari berbagai klub papan atas di benua biru tersebut. Media Italia, Barcelona belum kirim proposal untuk Alessandro Bastoni. Barcelona masih menaruh minat besar pada Alessandro Bastoni, namun klub asal Katalan tersebut belum mengajukan penawaran konkret kepada Inter Milan. Menurut laporan Sport Italia, sejauh ini perwakilan Barcelona baru melakukan pembicaraan dengan pihak perwakilan pemain, belum ada kontak resmi antar klub maupun tawaran formal yang masuk ke meja kerja manajemen Nerazzurri. Pihak klub tetap pada pendirian tegas mereka, manajemen tidak memiliki niat sedikit pun untuk membuka negosiasi sebelum pihak raksasa Spanyol itu mengajukan tawaran resmi, yang sesuai dengan nilai pasar Alessandro Bastoni. Meski situasi ini terus berkembang, manajemen klub tidak tinggal diam dalam mempersiapkan langkah antisipasi. Mereka dilaporkan sudah mulai bergerak untuk mengamankan jasa Tarik Muharemovic dan Umar Solet sebagai opsi target. Langkah aktif yang diambil oleh manajemen ini memberi pesan yang sangat jelas kepada para peminat. Inter Milan dipastikan tidak akan melepas pemain berusia 27 tahun tersebut dengan harga murah atau karena tekanan. Cifu, era baru Inter Milan dimulai dengan mimpi besar. Pelatih kepala Inter, Christian Cifu, meminta perhatian publik untuk menilai performa tim secara keseluruhan musim ini, bukan hanya kebangkitan belakangan ini. Sebelumnya, Inter sempat diragukan setelah kalah dari Milan dalam pertandingan penentuan Scudetto, namun sejak itu mereka menunjukkan performa impresif yang nyaris tak terbendung. Inter baru saja membalikkan keadaan melawan Como di semifinal Coppa Italia, berkat kemenangan dramatis 3-2 setelah tertinggal 2 gol. Cifu mengungkapkan harapannya agar para pemain tetap mempertahankan sikap dominan dan mampu memahami momen-momen krusial dalam pertandingan ke depan. Meski Napoli sempat memangkas selisih poin dengan kemenangan 4-0 atas Cremonese, Inter tetap optimis dan menanti momen untuk merayakan Scudetto. Kami santai dan tahu kerja keras yang telah kami lakukan. Kami semakin dekat dengan tujuan dan impian kami, ujar Cifu. Musim ini, Inter telah mencetak 78 gol dan menunjukkan performa yang semakin efektif. Cifu menegaskan bahwa sepak bola modern menuntut dinamika baru, di mana intensitas dan keberanian dalam duel menjadi kunci, bukan lagi hanya pertahanan terbaik atau hasil head-to-head. Lautaro Martinez baru kembali starter di pertandingan melawan Parma. Inter Milan memberikan kepastian mengenai jadwal kembalinya kapten tim, Lautaro Martinez. Sang pemain kembali ke starting 11 di laga melawan Parma. Pemain berjuluk El Toro tersebut mengalami masalah pada betisnya. Akibatnya, Lautaro Martinez terpaksa harus melewatkan kemenangan di beberapa laga penting musim ini, termasuk semifinal Coppa Italia melawan Como. Pelatih Inter Milan, Christian Cifu dikabarkan masih belum bisa menurunkan sang penyerang sebagai starter di laga tandang melawan Torino. Meskipun begitu, ada kemungkinan kecil bagi sang kapten untuk masuk dalam daftar skuad cadangan. Kabar terbaru menyebutkan target realistis bagi pemain berusia 28 tahun itu untuk kembali merumput adalah pada tanggal 3 Mei tahun 2026. Saat itu, Nerazzurri dijadwalkan akan menjamu Parma di San Siro dalam lanjutan kompetisi Serie A.
Moreto, Fratesi siap tinggalkan Inter Milan, keputusan terbaik untuk semua pihak. Masa depan David Fratesi bersama Inter Milan, tampaknya sudah mendekati titik akhir. Berdasarkan laporan terbaru dari pakar transfer Matteo Moretto, gelandang asal Italia itu siap angkat kaki pada bursa transfer mendatang setelah situasinya di skuad Nerazzurri semakin tidak ideal. Keputusan ini dinilai sebagai langkah terbaik, baik untuk pemain, klub, maupun keseimbangan finansial tim. Sejak bergabung dengan Inter, Fratesi sempat diharapkan menjadi bagian penting lini tengah. Namun dalam beberapa bulan terakhir, kesempatan bermain semakin terbatas, sulit menembus starting 11 kala bersaing di lini tengah yang padat. Situasi ini bukan hal baru. Bahkan dalam beberapa jendela transfer terakhir, Fratesi sudah beberapa kali dikaitkan dengan pintu keluar, termasuk hampir hengkang pada Januari lalu. Target Inter, Julian Brandt dikonfirmasi bakal tinggalkan Dortmund secara gratis. Borussia Dortmund resmi mengonfirmasi bahwa gelandang serang mereka, Julian Brandt, akan meninggalkan tim pada akhir musim dengan status bebas transfer. Keputusan ini langsung memanaskan bursa transfer, dengan Inter Milan menjadi salah satu klub yang paling serius memantau situasi. Setelah mencatatkan lebih dari 300 penampilan bersama Dortmund, Brandt kini siap mencari tantangan baru. Status bebas transfer membuatnya menjadi salah satu pemain paling menarik di pasar musim panas. Bagi banyak klub elit Eropa, ini adalah peluang emas. Tanpa biaya transfer mendapat pemain berpengalaman masih berada di usia produktif meski berstatus gratis, transfer Brandt tetap tidak murah. Ia dikabarkan meminta bonus tanda tangan sekitar 10-15 juta euro, gaji lebih tinggi dari kontraknya di Dortmund. Hal ini bisa menjadi tantangan bagi Inter, yang harus tetap menjaga keseimbangan finansial. Inter Milan dalam negosiasi serius, untuk perpanjang kontrak Jan Bissek. Inter Milan tengah dalam pembicaraan serius untuk memperbarui kontrak Jan Bissek, untuk mengamankan masa depan pemain asal Jerman tersebut di Giuseppe Meazza. Pihak klub sangat terkesan dengan perkembangan signifikan yang ditunjukkan Jan Bissek. Pemain berusia 25 tahun tersebut kini mulai mendapatkan peran yang lebih reguler dalam rotasi tim, di bawah arahan pelatih Christian Cifu. Negosiasi ini merupakan bagian dari strategi jangka panjang klub untuk mempertahankan talenta-talenta muda potensial sesuai dengan kebijakan transfer dari Oaktree Capital. Inter Milan ingin memberikan apresiasi atas performa solid sang pemain dengan menawarkan perbaikan persyaratan dalam kontrak barunya. Meski kontrak saat ini masih berlaku hingga 2028, namun pihak klub perlu memberi sinyal kepercayaan penuh kepada sang pemain. Langkah ini juga dilakukan untuk memagari Bissek dari ketertarikan klub-klub besar Eropa lainnya. Alami masalah otot, Luis Henrique dikabarkan harus menepi selama 2 minggu. Inter Milan menerima kabar buruk terkait kondisi Luis Henrique yang dipastikan menepi selama 2 minggu akibat mengalami masalah otot di pangkal pahanya. Pemain asal Brasil tersebut menjalani tes medis di Institut Humanitas Rozzano setelah mengeluhkan rasa sakit. Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya ketegangan pada otot aduktor magnus di paha bagian kanan sang pemain. Luis Henrique telah menjalani tes klinis dan instrumental pagi ini. Tes tersebut mengungkapkan adanya ketegangan pada otot aduktor magnus di paha kanannya, bunyi pernyataan resmi pihak klub tersebut. Meskipun cedera ini tidak dianggap sangat serius, proses pemulihan diperkirakan memakan waktu antara 10 hingga 15 hari. Hal ini tentu menjadi kerugian tersendiri bagi komposisi pemain asuhan Christian Cifu. Akibat cedera tersebut, penyerang sayap ini dipastikan absen dalam laga lanjutan Serie A melawan Torino pada tanggal 26 April tahun 2026. Ia juga tidak akan tersedia untuk pertandingan menghadapi Parma. Target Inter, Mandela Keita ungkap kekagumannya pada Cifu, sinyal kuat transfer. Gelandang muda berbakat milik Parma, Mandela Keita tengah menjadi sorotan setelah dikaitkan dengan Inter Milan.
Di tengah spekulasi transfer, Keita secara terbuka mengungkap sosok penting dalam perjalanan karirnya, yakni Christian Cifu, yang saat ini melatih Inter. Pernyataan tersebut langsung memanaskan rumor reuni keduanya, di Giuseppe Meazza. Keita tidak ragu mengakui peran besar Cifu dalam perkembangan dirinya saat melatih Parma, terutama dalam hal kepercayaan diri. Dia mengajarkan saya untuk percaya pada diri sendiri, saya hanya bisa berterima kasih kepadanya, ujar Keita, seperti dikutip FC Internews. Pernyataan ini menunjukkan bahwa hubungan keduanya sudah terjalin kuat sejak awal. Cifu punya pengaruh besar dalam fase penting karir Keita. Potensi reuni di Inter bisa berjalan mulus secara mental dan taktis. Keputusan sudah bulat, setelah Akanji dan Stankovic, Manu Kone siap jadi rekrutan ketiga Inter di musim panas ini. Pergerakan Inter Milan di bursa transfer musim panas 2026 semakin agresif. Setelah dikaitkan dengan beberapa nama, kini Nerazzurri disebut siap mengamankan gelandang milik AS Roma, Manu Kone sebagai target utama berikutnya. Pemain ini bahkan disebut sebagai objek keinginan pelatih Christian Cifu, yang ingin memperkuat lini tengah Inter untuk musim depan. Seperti yang dilaporkan oleh L'Interista, keputusan sudah mulai mengarah jelas di kubu Inter Milan bahwa Manu Kone sebagai rekrutan ketiga mereka di bursa transfer musim panas 2026, setelah mempermanenkan Akanji dan memulangkan Stankovic. Dalam rencana pembangunan skuad, Inter ingin menambah gelandang dengan karakter, kuat dalam duel, agresif dalam merebut bola, mampu menjaga keseimbangan tim. Kone dinilai memiliki semua atribut tersebut. Tidak heran jika Inter disebut siap melakukan segalanya demi mendapatkan tanda tangannya. Inter masih belum putuskan masa depan Josep Martinez di musim depan. Inter Milan belum mengambil keputusan akhir terkait masa depan Josep Martinez di San Siro, meski kiper asal Spanyol itu tampil impresif saat melawan Como. Manajemen klub saat ini masih terus melakukan evaluasi mendalam terhadap sektor penjaga gawang mereka. Mantan pemain Barcelona itu mendapat penilaian positif di internal tim berkat penampilannya yang cukup meyakinkan. Namun, menurut laporan L'Interista, Inter Milan merasa belum melihat konsistensi yang cukup untuk menetapkan kiper berusia 27 tahun itu sebagai pilihan utama di bawah mister gawang untuk masa depan. Di balik layar, diskusi mengenai perubahan komposisi penjaga gawang terus berlanjut. Nama Guglielmo Vicario dari Tottenham Hotspur semakin sering disebut dalam rencana strategis klub untuk memperkuat sektor pertahanan tersebut. Transfer Mohamed Salah ke Al-Ittihad bisa buka jalan Diaby ke Inter Milan. Inter Milan dikabarkan terus memantau winger eksplosif Al-Ittihad, Moussa Diaby, yang diyakini bisa menambah dimensi baru dalam serangan Nerazzurri. Menariknya, peluang transfer Diaby ke Inter bisa sangat dipengaruhi oleh satu nama besar, yakni Mohamed Salah. Disinilah nama Mohamed Salah menjadi kunci dalam skenario transfer ini. Laporan dari FC Inter 1908 menyebutkan bahwa Al-Ittihad tertarik mendatangkan bintang Liverpool tersebut. Jika transfer Salah benar-benar terjadi, maka kebutuhan Al-Ittihad di sektor sayap kemungkinan akan berubah, yang pada akhirnya bisa membuka peluang bagi Moussa Diaby untuk dilepas dan memberi jalan bagi Inter Milan merealisasikan transfernya. Kabar baik bagi Inter, Diaby terbuka untuk kembali ke Eropa, ingin bermain di level kompetitif tertinggi Serie A bisa jadi destinasi ideal. Hal ini membuat peluang transfer tetap hidup, meski sebelumnya gagal. Bangkit lebih kuat, cedera sempat hambat penampilan Petar Sučić. Penyebab penurunan performa gelandang Inter Milan, Petar Sučić, sepanjang tahun 2026, akhirnya terungkap setelah sempat tampil inkonsisten di San Siro. Petar Sučić dikabarkan mengalami cedera yang tidak terdeteksi oleh publik pada awal Februari lalu. Meski telah mencatatkan 44 penampilan di semua kompetisi musim ini, ia masih kesulitan untuk mengamankan posisi starter reguler.
Mantan bintang Dinamo Zagreb tersebut tercatat baru memulai 16 pertandingan sebagai starter di Serie A. Ia masih berada di bawah bayang-bayang gelandang utama lainnya seperti Hakan Calhanoglu, Piotr Zielinski, dan juga Nicolo Barella. Namun pemain berusia 22 tahun itu berhasil membuktikan kualitasnya saat membantu Nerazzurri melaju ke final Coppa Italia ke-16 pada hari Selasa kemarin. Ia tampil sebagai pembeda dalam laga sengit menghadapi tim lawan, Como. Pelatih Christian Cifu memasukkan Sucic dari bangku cadangan saat tim tertinggal 2 gol. Gelandang tersebut langsung mengubah alur permainan dengan memberikan 2 assist sebelum akhirnya mencetak gol kemenangan di akhir babak kedua. Jurnalis Gazzetta ungkap fakta mengejutkan soal Palestra di tengah minat Inter. Masa depan Marco Palestra menjadi salah satu topik hangat di bursa transfer Italia. Gelandang muda berbakat ini tengah menjalani masa peminjaman di Cagliari dari Atalanta, namun spekulasi mengenai langkah selanjutnya terus berkembang. Bahkan, Inter Milan sempat dikaitkan dengan potensi perekrutannya, namun, laporan terbaru justru menghadirkan kejutan besar. Menurut laporan dari jurnalis La Gazzetta dello Sport, Alessandra Gozzini, ada cerita menarik di balik potensi transfer Palestra. Dalam sebuah momen santai saat makan malam di Cagliari, Direktur Olahraga klub memberikan penilaian jujur tentang sang pemain. Saya akan membocorkan sebuah cerita kecil tentang Palestra. Terakhir kali kami berada di Cagliari, kami pergi makan malam dan di dekat meja kami ada Direktur Olahraga Cagliari, ujar Gozzini. Oumar Solet dan Mario Gila masuk daftar prioritas Inter Milan di musim panas. Inter Milan telah memasukkan nama pemain Udinese, Oumar Solet, dan bek Lazio, Mario Gila, ke dalam daftar pendek target di bursa transfer musim panas. Kedua bek tengah kelahiran tahun 2000 tersebut dinilai punya kualitas dan prospek jangka panjang yang dibutuhkan pelatih Christian Cifu. Langkah ini diambil seiring dengan rencana perombakan lini belakang tim. Menurut laporan Gazzetta dello Sport, situasi Oumar Solet jadi sangat menarik karena ia berada di bawah naungan agen yang sama dengan Hakan Calhanoglu, yakni Gordon Stipic. Hal ini dapat mempermudah proses negosiasi nantinya. Pembicaraan mengenai kontrak baru Calhanoglu yang berakhir pada 2027 diperkirakan akan jadi pembuka jalan untuk membahas potensi kepindahan Solet. Profil pemain asal Prancis tersebut dinilai sangat cocok dengan sistem Inter. Augusto lebih mungkin hengkang dari Inter Milan ketimbang Bastoni. Inter Milan menghadapi dinamika menarik dalam menentukan masa depan beberapa pemainnya. Jika nama Alessandro Bastoni terus dikaitkan dengan Barcelona, kenyataannya justru Carlos Augusto yang lebih berpeluang meninggalkan Giuseppe Meazza. Laporan terbaru dari L'Interista menyebutkan bahwa Inter memiliki sikap tegas terhadap Bastoni, sementara situasi Carlos Augusto jauh lebih fleksibel. Berbeda dengan Bastoni, situasi Carlos Augusto justru lebih kompleks. Meski tampil cukup solid musim ini, pemain asal Brasil itu tidak puas dengan perannya di tim kesulitan menggeser Federico Di Marco di posisi utama, menginginkan jaminan bermain sebagai starter. Kondisi ini membuat peluang transfernya semakin terbuka, apalagi jika sang pemain secara resmi meminta untuk dijual. Inter Milan gagal menang lawan Torino. Federico Di Marco ukir sejarah baru di Liga Italia. Inter Milan harus puas berbagi angka setelah keunggulan 2 gol mereka sirna dalam laga pekan ke-34 Serie A melawan Torino yang berakhir dengan skor imbang 2-2. Meski gagal mengamankan poin penuh, bek sayap andalan Nerazzurri, Federico Di Marco, berhasil menorehkan tinta emas dengan memecahkan rekor assist terbanyak dalam satu musim kompetisi, kasta tertinggi sepak bola Italia. Pasukan asuhan Christian Cifu sebenarnya tampil dominan sejak awal laga. Inter membuka keunggulan di babak pertama melalui sundulan tajam Marcus Thuram yang memanfaatkan umpan silang akurat dari Di Marco. Memasuki babak kedua, skema serupa kembali membuahkan hasil ketika umpan matang Di Marco berhasil dikonversi menjadi gol oleh Jan Bissek.
mengubah kedudukan menjadi 0-2 untuk keunggulan tim tamu. Keberhasilan Di Marco memberikan 2 assist dalam pertandingan ini membuatnya mengoleksi total 18 assist sepanjang musim ini. The Ground mencatat bahwa pencapaian tersebut merupakan rekor baru di Serie A, melampaui catatan assist pemain manapun dalam satu musim kompetisi. Di Marco bahkan masih memiliki peluang untuk mempertajam rekor tersebut mengingat Inter masih menyisakan 4 pertandingan sisa musim ini.